tapi kan bergerak bisa terlihat. Nah, sekarang baru muncul pilihannya kertas yang muncul. Saya pilih A4. Oke, munculnya seperti ini. Terlihat belum? Ini lembar kerja kosong, lihat nggak? Halo, komunikatif dong. Terlihat, Pak. Nah, gitu. Jadinya saya bisa berlanjut. Kalau belum ada yang jawab, saya ragu-ragu. Terlihat benar apa enggak? Tidak ada jawaban, jadi saya ragu. Mohon maaf, jadinya tanya. Terus, ya seperti sebelumnya, ini lembar kosong harus diisi proporsi yang sudah saya bagikan. Kalau di mobil warnanya abu-abu, terlihatnya kalau yang saya bagikan berwarna orange kalau nggak salah. Oke, saya cari dulu dari folder saya karena ngumpetnya. Ada yang masuk, saya terima dulu ya. Oke, lalu saya cari. Masih mencari, saya foldernya masih ngumpet. Ngumpet sebenarnya. Bukan sampai terkesan mahasiswa yang masuk. Ketemu, lalu saya copy, lalu akan saya paste di Bapak, maaf suara Bapak kurang terdengar dengan jelas, Pak. hilang lagi. Terdengar cuma tidak jelas ya. Iya, Pak. Ini udah kelihatan belum? Oh, aku lupa. Mousepad saya nutupin keyboard saya. Saya pindahkan dulu mousepad saya. Kalau sekarang gimana? Jelas, Sudah. Pak. Iya, sepertinya mousepad saya taruh di atas laptop ya. Sekarang saya pindah ke meja kecil di dekat saya. Udah disiapin tapi nggak dipakai. Linglung. Ini si proporsinya sudah terlihat? Terlihat. Sudah terlihat, lalu di lock object dulu. Cara mengunci si gambar ini supaya tidak bergerak-gerak, klik kanan di mouse kalian, nanti ada pilihan lock object. Maka ini gambarnya ini jadi kayak gembok nih. Ini ada titik-titik hitam tuh gambarnya kayak gembok gitu ya. Jadi si lembar gambar ini digembok supaya tidak bergerak kiri, tidak bergerak kanan. Sehingga nanti pada saat kita kerja nggak kesenggol-senggol, kegeser-geser. Setelah digembok baru di zoom. Klik tool zoom yang ada di kiri itu. Tool zoom itu ada di urutan paling atas nomor 4, 1, 2, 3, 4. Lalu kita zoom pada bagian dari dagu atau leher sampai ke panggul supaya terlihat jelas. Nah, ini hasilnya. Udah kelihatan, Mbak? Ini kan nggak ada masnya kan? Kelihatan, Pak. Kelihatannya. Oke, sekarang ke freehand tool. Kalau di video terlihat jelas kok. Saya udah cek ulang videonya. Itu suaranya perempuan yang buat itu asisten saya di IKJ. Jadi yang setelah saya ngajari dia, saya coba bantu saya dong bikin video pembelajaran. Itu teman-teman lah, tetapi satu tim ngajar di IKJ, tapi pengajar utamanya saya. Namanya kan ada tulisannya ya, ada tulisan Mangesti. Sekarang dia jadi ketua program di tata mode busana IKJ. Kalau di IKJ namanya mode busana, nama prodinya. Kalau di kita kan yang S1 pendidikan tata busana, yang B4 ya desain mode. Setelah di zoom tidak terlihat. Kalau di video kan menarik garis bantu ya. Sebetulnya nggak narik garis bantu zoom bisa kan gambarnya sudah jelas. Kita sudah tahu mana titik lengan ketiak, mana titik bahu, mana titik leher, kan udah terlihat jelas ya.
Jadi nggak perlu lagi sebenarnya. Baik, langsung saya membawa dengan pilih freehand tool, klik freehand tool. Saya nggak pakai garis bantu, langsung aja karena sudah tahu bahu di mana, ketiak di mana. Mulai dari bahu ke arah kerah lah ya. Saya gambar sebelah dulu ya. Lalu sebelah kanan, coba batas kerah sampai kancing paling atas. Ke bawah itu tidak usah ditekan, cukup pindahkan saja supaya lurus bisa ditekan kontrol ya. Tapi mohon maaf tangan kiri saya sedang tidak bisa menekan kontrol. Jadi saya kira-kira. Lalu klik 2 kali. Nah, kalau di video sininya lurus, saya nggak lurus tapi agak saya naikkan sedikit supaya nanti otomatis sudah serong. Klik 2 kali, arahkan ke ketiak. Ketiak mana aja boleh, bebas mau yang paling bawah mau. Lalu klik 2 kali, kenakan titik yang awal tadi sehingga menyambung menjadi bidang. Lalu setelah nyambung pastikan angkanya tebalnya garis ditebalkan. Saya pilih 1,5 deh biar kelihatan, nih kelihatan ya. Sekarang garisnya kelihatan nggak si pola setengah yang ada di badan kiri menurut pandangan kita? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke ya. Setelah ini sudah jadi, saya langsung menggambar lengannya supaya nanti pada saat copy mirror, saya nggak perlu gambar lengan lagi. Agak beda dengan di video, tapi ini insya Allah lebih mudah. Jadi langsung saya zoom dulu biar kelihatan jelas. Saya buat lengan. Nah, lengannya saya menggambarnya yang ini, yang lurus ya. Ini soal beda. Lalu kalau mau diedit pakai shape tool nomor 2 dari atas. Gunanya apa tuh? Menggeser. Kalau tidak tepat posisinya bisa digeser. Itu gunakan shape tool. Termasuk untuk melengkungkan ya. Nah, dulu mau saya agak sedikit tidak cepat respon. Lalu saya menggambar lengan seperti waktu di t-shirt kan saya gambar lengan dulu. Tapi saya pakai lengannya nggak sama di video. Saya lengannya pendek aja. Klik 2 kali ke ketiak, klik 2 kali ke bahu titik awal sekali. Nah tebalnya biar sama 1,5 poin atau PT. Lalu lengannya saya bikin kerung lengan. Membuat kerung lengan gunakan tool nomor 2 alias shape tool. Arahkan ke garis lengan antara bahu dan ketiak. Si panahnya klik sekali aja. Lalu di sini muncul tuh di video terlihat jelas nih. Ini muncul apa namanya convert to curve. Lalu diklik. Setelah diklik kita buat kerung lengannya sebaik-baiknya aja lah, perkira aja. Dan kalian kan sudah sering bikin pola jadi tahu kira-kira seberapa lengkungnya lah, kira-kira aja. Intinya lengkung. Untuk cek supaya tahu bahwa dia sudah bisa diwarnai. Nah ini sekedar ngecek ya, tapi saya tidak warnai, saya balikin lagi aja. Sudah, langsung saya membuat kerahnya duluan, nggak kayak di video ya. Saya bikin kerahnya duluan, nggak satu-satu, ya Pak, nggak satu kopi enggak. Nanti saya ada caranya. Saya zoom biar terlihat jelas. Aduh, ngezoomnya terlalu cepat. Lalu saya buat kerahnya sana ke atas sedikit, terlepas titik ini. Lalu panjang lidah kerahnya. Nah, supaya agak enak dilihat, pakai shape tool, ini dilengkung. Saya pakai cara klik kanan, nanti ada pilihan to curve. Maksudnya sama kayak gambar yang di atas ini ya.
Ini tuh cuma nggak kelihatan dari monitor. Klik kanan, pilihnya to curve. Nah ini ya ini dilengkung terlalu. Pada saat saya ngelengkung kelihatan nggak? Halo Mbak, respon Mbak. Kelihatan, Pak. Oke, ini sekarang saya lengkung bagian depannya ya. Ini. Ini ada panah dua kecil biru. Ini bisa diatur-atur lengkungnya. Kalau di video ini kan pertama lurus ya, masih lurus. Yang ini lalu di klik 2 kali itu dipatahkan maksudnya. Klik 2 kali dipatahkan. Ini saya kembaliin semula dulu. Lalu di bawahnya kan dibuang dia. Ini diluruskan juga dulu. Dalam keadaan masih lurus semuanya. Ini patah, ini masih lurus. Masih lurus, lalu ini patahkan sedikit. Pakai shape tool, klik 2 kali dengan patah. Lalu di sini juga dipatah, digeser kalau di video ya. Saya nggak mau mengacau kalian supaya mirip-mirip di video. Ini klik 2 kali nanti patah. Nah, lalu yang bawahnya dibuang ya. Nah, seperti ini. Yang lurus, yang ini segitiga ini dilengkung, Pak. Saya menggunakan klik kanan lagi. Nggak kelihatan di monitor. Pilihnya to curve. Nah, ini. Saya menggunakan klik kanan lagi. Juga ini atas juga saya lengkung ya. Nah, jadi saya menggambar kerahnya duluan, udah kasih warna sama dia kuning. Lalu saya perlihatkan semua tampilan keseluruhan. Oke, saya zoom lagi biar kelihatan. Gunakan tool nomor 1, kita blok. Blok itu berarti kelilingin semua baju, walaupun kena orangnya kan tadi udah di lock, jadi orangnya tidak akan tergeser. Setelah di blok semuanya, kita akan copy, namanya copy mirror. Caranya di atas ada pilihan namanya rain, tapi sayang tidak terlihat. Rain, nanti pilihnya transformation. Lalu pilih posisi yang paling atas. Nah, di sini muncul namanya transformation, ada pilihan-pilihan di video terlihat tuh. Lalu pilih yang kanan, klik yang ada titik-titik 6. Nanti pilih yang paling kanan, tengah paling kanan. Ini udah ketutup apa udah lepas. Oh ya, satu lagi kurang sedikit ya. Mohon maaf tertinggal. Sebelum di copy mirror si badannya dilengkung dulu. Si badan dilengkung dulu. Sama ini yang bawah juga. Bawah juga dilengkung. Ya tidak terlalu sama dengan video, tapi maksudnya mirip lah. Oke, saya kecilkan dulu. Pakai zoom tool aja biar cepet. Nah, lalu ya. Ada yang belum ke ACC, Pak, Google Meet-nya. Iya, oke. Ya, maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Kan memang kewajiban untuk diizinkan. Udah dimasuk satu orang doang sih. Udah keterima. Lanjut ke ini ya. Jadi kita pakai tool nomor 1 alias pick tool, kita blok semuanya. Tadi transformation, nah ini muncul pilihan transformation-nya.
setelah tadi pilih namanya relative position, pilihannya kanan, lalu ada mirror di sini, ada scale and mirror diaktifkan karena kita akan mengcopy sambil membalik ke kanan si baju ini. Jadi saya akan mengcopy sekaligus sudah balik lihat monitornya. Nanti ada pilihan di sini namanya mirror horizontal. Terus ada apply. Nanti dia akan mengcopy ke kanan, lihat hasilnya ya. Salah. Si lengannya nggak ke bawah. Ini kopinya masih 0 tadi, maka nggak ke copy. Kopinya ditulis, dikasih, bukan ditulis, itu ada panah. Kalau ada panahnya ke atas, angkanya bertambah. Copy 1 ya. Nah ini hasilnya langsung otomatis. Kelihatan nggak? Otomatis ya jadi double kiri dan kanan. Jadi nggak perlu beliin keras satu-satu. Ngerti nggak? Halo, terlihat tidak? Terlihat, Bapak. Oke, lalu saya zoom. Saya perbaikin si bawahnya, saya ratain. Kemudian saya akan membuat lidahnya kalau wanita itu kanan nempuk kiri atau kiri nempuk kanan kancingnya? Kanan ya, yang menumpuk ke kiri ya. Jadi yang kanan ini kita klik dulu, lalu saya patahkan, digeser, buat lidahnya. Di video kebalik kalau nggak salah. Itu untuk cowok tuh. Jadi yang ada lidahnya itu yang kanan sebenarnya. Kalau saya salah ya dikoreksi aja. Aduh, ngabur. Kabur, jangan kabur dong. Udah ya, ini saya warnain biar ketahuan bahwa itu numpuk di atasnya. Saya kasih warna putih deh. Nah ini ya, jadi yang kanan ini berada di atasnya yang sebelah, maksudnya pandangan kita yang kiri menumpuk di bagian kanan. Berarti kalau secara kenyataan nih, kiri itu berarti kalau menghadap kita berarti dia ada di kanan, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Oke, ini kan sebetulnya mirror ya dari kita ya. Yang kanan kiri jadi kanan. Secara pandangan yang sebenarnya. Ini kan cuma tampilan gambar sama kenyataan kan beda. Saya kasih warna putih biar ketahuan bahwa yang kanan yang sebenarnya itu adalah menumpuk si kiri. Maka saya ganti putih. Lalu kita membuat kancing. Arahkan di zoom sini, pilih namanya ellipse tool, bikin lingkaran supaya jadi bulat bener di tangan kiri. Kalian tekan CTRL atau kontrol, karena saya nggak bisa tekan kontrol, tangan saya nggak bisa, jari kiri saya nggak bisa diaktifkan saat ini, jadi saya mengira-ngira saja, semoga bulat. Ini agak lonjong ya, saya mencoba sebulat mungkin. Udah, saya kasih kuning juga lah. Kok kuningnya silau banget? Gak apa-apa, intinya biar kelihatan saja kok. Tidak bermaksud dengan estetika. Ini tidak ada estetika dulu sementara. Tapi jadi dulu. Lalu si kancing kita copy. Kalau copy satu pasti copy paste satu-satu capek ya.
Seperti di video kan gitu dijelaskan. Kalau copy satu, sebentar. Copy paste, kancing 1, 2, dan seterusnya. Copy paste lagi. Ini akan memakan waktu lama, kedua juga belum tentu rapi. Jadi saya hapus saja, saya batalkan. Saya hapus, delete. Saya delete. Oke. Saya cukup yang ini paling atas di copy dulu, copy paste. Kok malah digunting ngaco. Copy paste. Lalu pindahkan ke kancing yang paling bawah. Sebentar, zoomnya kabur. Saya taruh sini ya. Lalu supaya cepat ini ada efek yang bisa meluruskan dari kancing atas ke kancing bawah. Sebelah kiri ini ada gambar gradasi, ada ini putih sampai oranye. Nah ini benar-benar kalau saya nunjuk ini kelihatan nggak? Mau saya bergerak ke kiri pelan-pelan menuju ke suatu gambar, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah itu diklik, setelah diklik dari arahkan ke kancing paling atas, dari pancing atas, pastikan kena kancing bawahnya ya, jangan asal narik. Nah kalau asal narik nanti jadinya kacau kayak gini. Pastikan bahwa benar-benar kena kancing tuh kancing. Nah itu ya, sehingga banyak ini ada tulisan di sini. Kalau ini pelan-pelan saya ke atas, ini ada angka 20, tapi tidak terlihat ya. Nah 20 itu kita kurangin dari panah, kalau kurang panah turun ke bawah. Bisa juga langsung diketik butuhnya berapa kancing, bisa diketik. Tapi kalau diketik itu kancing atas sama kancing bawah nggak dihitung. Misalnya ini kan ada, sekarang ada 9, kamu butuhnya 5 ya. Kalau 5, ketiknya 3 karena atas sama bawah tidak dihitung. Saya ketik 3 nih sekarang. Lalu enter. Nah, itu 5 ya. Atau 7, kalau 7 berarti ketiknya 5 karena atas paling atas sama bawah nggak dihitung. Nah, ini misalnya 7. Dia otomatis jaraknya akan sama dari kancing kedua, ketiga, dan seterusnya karena dia diprogram secara otomatis. Sudah, jika ingin mengganti warnanya, klik paling tengah. Makanya dia berubah semuanya. Misal ganti merah, maka dia berganti semua. Saya ikutin sama Mbak Mangesti namanya yang bikin di, ya udah ungu ya, dia ungu biru ya, ya apa sih ada yang saya ungu deh, ini juga saya ganti ungu deh. Saya pilih. Sudah, itulah kira-kira jadinya. Lalu kalau di video di mengedit model ya, kalau mengedit kayak shape tool. Ini lengannya misalnya saya cukup panjang pendek aja deh. Saya nggak akan mengedit yang sangat macam-macam. Waktu kita terbatas. Nah kalau sudah diedit mau nggak mau yang ini di delete dulu ya. Ini di copy ulang, kabur mouse-nya. Pakai pick tool nomor 1, klik yang mau di copy, si lengan yang kanan ini, kanan menurut pandangan kita, copy paste. Lalu di sini ada mirror.
Sini ada mirror, pilihnya mirror horizontal. Maka dia berbalik. Nah, pas-pasin lah ya. Kalau tidak tepat, diedit lagi, ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Nah, itu hasilnya. Tinggal mewarnai ya. Mewarnai silakan bebas, mau diwarnai apa aja boleh. Saya pakai ini aja deh. Pak mau pakai tekstil? Nah, bisa juga. Atau pakai warna yang ada di sini namanya. Kemarin kita sudah bahas tentang fill tool. Klik dulu si bajunya. Cuma kalau pakai motif di sini takutnya nggak kiri kanannya nggak sama karena dia otomatis warnanya ya. Nggak langsung mirror. Dia cuma apa adanya aja yang ada di situ, tidak bermirror. Saya salah klik. Kok saya klik yang tadi yang memperbanyak kancing karena tampilannya mirip. Saya pilihnya fill tool ya. Lalu misalnya ada pattern kemarin dicoba-coba. Tapi ingat nih kalau pattern di sini kiri kanannya nggak akan bisa sama ya. Kecuali kamu bikin tekstil dulu di luar. Nih kiri kanan nggak akan sama, tapi saya akan coba aja sebagai demo. Ini pilihannya pattern fill. Ya, ini nggak akan ketemu kiri kanannya. Beda kalau tekstil yang misalnya kita sudah punya tekstil yang disimpan di save dalam format CPG. Saya sudah punya tekstil tapi kemarin katanya nggak terlihat di monitor. Tapi kan saya coba lagi. Saya akan mengcopy tekstil batik misalnya. Sebentar ya. Saya cari dulu. Iya, tekstil batik. Tekstil. Saya akan copy batik ini nanti ditampilkan di CorelDRAW. Nah ini saya tampilkan di sini. Kelihatan nggak batiknya Mbak? Batiknya kelihatan ya. Karena ini saya akan masukkan ke batik kiri dan batik kanan. Saya copy dulu dua langsung di awal. Nanti satu masuk di kiri, satu masuk kanan ya. Maksudnya di kemeja sebelah kiri atau blus sebelah kiri, nanti blus atau kemeja sebelah kanan. Tapi ini supaya ketemu, saya balik coba arahnya nanti ketemu ini. Kalau ini kan nggak ketemu ya, tuh. Jadi ini saya salah satu harus dibalik di mirror. Ntar mirrornya kemana ini dia. Nah jadi nanti kalau dimasukkan ketemu nih. Tapi ini saya letakkan di sini dulu aja. Ukurannya jangan dibedain ya, harus. Jadi kalau copy apa adanya, tinggal di mirror. Nah sekarang untuk yang batik kiri saya masukkan ke kiri menurut pandangan kita. Caranya saya lebih suka pakai klik kanan. Nanti ada pilihan namanya power clip inside. Nanti muncul tanda panah. Saya kenain badan yang ke kiri. Nah, lalu yang kanan ini klik kanan pada batiknya, power clip, lalu kenain ke bagian kanan. Sehingga ini tampilannya ketemu ya, bukan berjejer. Kalau tadi sebelum di mirror kiri kanannya motifnya sebelum di mirror ya, hasilnya nanti akan tidak ketemu. Saya undo dulu. Saya copy lagi untuk apa? Untuk si lengannya. Ini di copy paste dulu. Untuk lengan. Copy paste lagi untuk lengan. Jadi ada banyak ya. Saya geser dulu. Kok jadi banyak? Sebentar, kebanyakan, nggak perlu banyak. Kan sini, untuk ini tadi saya keluarin ya.
Yang ke sebentar, yang untuk ke badan kanan saya malah keluarin, saya copy paste dulu deh, khusus lengan. Yang ini masukkan, klik kanan pada tekstilnya, power inside, power clip di pada saat klik kanan muncul panah ke sini. Nah, yang ini untuk lengan, yang ini untuk lengan. Ini juga bermotif tekstil. Motif tekstil bebas apa aja. Nah, untuk supaya warnanya sama, senada, saya zoom dulu. Ini ada gambar namanya pipet. Di video itu ada di video ya. Ini ada pipet, kita sedot, saya sedot warna coklat, lalu saya tuangkan ke kerah. Dan saya tuangkan juga ke kancing satu-satu. Kalau satu-satu dan itu udah otomatis ya, satu untuk semua warna, satu untuk semua kancing. Harusnya kliknya tengah sih. Kalau kliknya tengah dia akan kena semuanya. Kalau kliknya cuma atas saja, jadi gradasi ke ungu. Harusnya tengah ya. Saya tadi tidak pas tengah. Saya ulang. Ini masih ungu. Saya harusnya kliknya tengah. Sebentar, ini warnanya udah kabur soalnya. Saya sedot lagi. Sudah kabur. Sebentar. Sudah kabur. Kejauhan saya ngekliknya terlalu kecil. Tidak kelihatan. Pipet lagi saya ulang. Pipet di kancing yang sudah warnanya coklat. Nah, karena saya tadi mulainya dari paling atas, jadi paling bawah sekarang gantian. Paling atas dan paling bawah. Saya nyedotnya nggak tepat. Saya ulang dulu. Nah, tuangnya paling bawah. Maka warnanya sudah sama semua. Nah, sudah. Oke, ini dia hasilnya. Kalau tampilan belakangnya, kalian bisa bayangkan sendiri ya. Ada yang kurangnya nih, lengan apa kerahnya. Kerahnya belum dibuat yang belakang. Saya buat manual dari sini ke sini. Lalu ikuti ini. Lengkungnya ke atas ke bawah kalau dalam keadaan menghadap depan. Saya buat ke atas saja deh lengkung. Warnanya saya pipet. Tuang. Nah, ini kan dia berada di depannya. Cara memindahkan supaya ke belakang, diklik kanan, nanti ada pilihan order. Ordernya pilih, ada namanya behind. Behind siapa? Behind si coklat yang tepat kerah depan. Diulang lagi nih, baru kerah depan, baru kerah yang kanan, behindnya, belakangnya. Order behind ini. Jadi dua-duanya di belakang. Terus ini jadi lubang ya. Karena lubang kita tutup seperti di video ya, kita tutup. Untuk segitiga dulu. Nanti dibentuk supaya nutup pas di kerahnya.
Jadi dilengkung, klik kanan, saya pilih to curve, dipas-pasin ya. Kalau dia ingin batik juga, berarti batik ini yang lengan saya keluarin dulu nih. Caranya mengeluarkan, klik kanan, nanti ada tulisan ekstrak. Maka dia keluar. Saya copy 2 ya, untuk lengan tersebut dan untuk si kerah. Saya copy dulu, copy, paste. Untuk lengan itu sendiri dan untuk kerahnya. Klik kanan, pilihannya power clip. Lalu ini juga sebetulnya kalau pakai selain klik kanan di apanya di menu karena ini menunya nggak terlihat tulisannya. Di menu efek power clip ada tulisan power clip place inside, sama maksudnya sih, tinggal ke kerah ya, kerah belakang itu ya. Baik, sudah jadi, udah bunyi titut-titut, saya takutnya si Google Meet-nya habis. Baik, halo, kedengaran suara saya enggak? Kedengaran, Pak. Baik, jadi itu demonstrasi saya, di video ada, di modul ada, tinggal tugasnya. Tugasnya saya minta membuat blus atau kemeja 4 ya. 4 atau berapa atau 10? Halo? Gak ada yang jawab. Sama dengan t-shirt ya, 4 model blus atau kemeja. Jadi karena blus atau kemeja, kalian blusnya misalnya blus 2, kemeja 2, boleh silahkan. Atau semuanya kemeja, atau semuanya blus. Pengertian blus kan sudah tahu. Ya, kalau kemeja kan kancingnya full gitu ya. Sudah ada yang mau tanya nggak? Mbak Ketua? Mbak Ketua, Mbak PC maksudnya. Nur? Nur kemana Nur? Masih adakah dirimu Nur? Iya, Pak. Nur paham? Iya, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Selainnya berarti? Berarti buat kemarin 4 kan ya, Pak? Iya, 4 blus ya. Blus atau kemeja, jadi bebas. Blus atau kemeja, model bebas. Lalu warna bebas. Warnanya tuh mau model bebas, warna bebas, maksudnya mau pakai tekstil atau mau pakai warna polos aja, atau warna-warni yang ada di aplikasi kalian pakai apa, yang ada di situ juga apa-apa. Itu aja. Ada yang kalau meja 2 dan blus 2 Oke, yang nanya dulu, yang tidak nanya diam ya, biar saya tidak bingung. Yang nanya dulu siapa? Satu, dua, clean, yang lainnya diam. Sebut aja nama dulu, mau ngomong silahkan. Siapa? Ayo supaya tidak bentrok aja sih. Oh, nggak ada yang jawab sekarang. Oke, saya tanya dari absen yang kelihatan di monitor saya aja deh. Ada Tajbita? Saya ingin bertanya. Ya, ini si Nur Halisah ya. Terus? Untuk 4 model itu kalau 2 kemeja dan 2 blus boleh, Pak? Boleh. Intinya blus atau kemeja. Baik, Pak. Lalu yang lain itu jawabnya sudah terjawab ya. Salah satu pertanyaannya mewakilin semua. Blus 2, kemeja 2 boleh. Yang penting modelnya berbeda. Supaya apa ya? Supaya latihan. Kalau modelnya sama cuma di copy aja, tidak ya. Itu alias males. Ada lagi selain tadi model blus 2, kemeja 2, yang lain ada? Nanti di classroom saya tulisnya tugas blus atau kemeja. Kalau nggak ada, saya tutup nih sebelum Google Meet-nya wassalam, habis tahu ngilang dewek.
Cukup ya? Halo? Baik, Pak. Baik, kalau gitu sudah jelas. Untuk jika ada pertanyaan boleh bertanya melalui WA saya pribadi maupun WA di grup. Ya paling-paling kalau kejawab telat jawab biasa, tapi insya Allah kejawab kalau ada yang bertanya. Hari ini nanti saya download semua file yang sudah masuk tugas t-shirt, tapi tadi sudah saya kontrol dari jumlahnya saja sudah 27. Tinggal download file yang sebenarnya. Kalau nanti ada file yang bermasalah, setelah saya buka di Classroom, misalnya nggak bisa dibuka, nanti saya laporkan di grup ya. Misalnya